Ya, selamat siang. Terima kasih banyak untuk kehadiran adik-adik mahasiswa. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Sehat. Bu. Oke. Arya nggak masuk ini? Nggak ada, Arya. Oke, saya presensi dulu. Oke, Nanda masuk. Durotul? Ada, Bu. Ada. Pak Putri? Ada, Bu. Mbak Najwa? Hadir, Bu. Oke, Mbak Shirley? Shirley Amanda? Hadir, Bu. Mbak Febiola? Hadir, Bu. Hadir. Mbak Erinda, oke saya lihat di sini ada Mbak Erinda, Mbak Ayu Nabila, Mbak Vero, kemudian ada Mbak Olivia, Mbak Desta, Mbak Dewinta, Haura, Dwi Linda, kemudian Mbak Aulia dan Aprisila. Ya, di mungkin Anda bisa melihat jadi di layar Anda, kemudian jadi untuk sistematika hewan vertebrata ini kodenya FKBO 014, jadi di sini ada rumpun mata kuliahnya itu memang berkaitan dengan sistematika, kemudian struktur perkembangan hewan. Mungkin Anda di semester sebelumnya itu Anda sudah mendapatkan sistematika hewan invertebrata, itu merupakan salah satu prasyaratnya. Kemudian untuk capaian pembelajaran di perkuliahan ini, itu nanti Anda diharapkan kemudian mampu memiliki CPL-nya dulu. CPL-nya adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian, terutama di bidang biologi itu secara mandiri, kemudian menguasai konsep, prinsip, dan prosedur dasar di dalam biologi berkaitan dengan keilmuannya, kemudian serta terapannya, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian mahasiswa mampu menyusun dan mengkomunikasikan luaran dan produk dalam bidangnya dengan argumen saintifik. Nah, untuk CPK perkuliahan ini, jadi mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang taksonomi hewan vertebrata. Kemudian mampu memahami dan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tubuh pada hewan vertebrata. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem dan klasifikasi hewan vertebrata, mampu mengidentifikasi hewan vertebrata berdasarkan struktur morfologi dan anatomi. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan konsep klasifikasi dengan merancang penelitian atau project based learning tentang hewan vertebrata yang ada di Banyuwangi. Kemudian untuk sub CPMK-nya, jadi yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan sistematika taksonomi, sejarah dan perkembangan zoologi vertebrata. Kemudian mahasiswa mampu mengklasifikasikan tentang memahami klasifikasi tentang filum chordata berdasarkan ciri-ciri morfologi, anatomi, fisiologi, kemudian zoogeografi, dan juga perannya di dalam kehidupan manusia. Kemudian CPMK 3 itu mampu mengklasifikasikan, memahami kaitannya dengan filum chordata, kemudian kelas Pisces, ya, kelas Pisces, Ordochondricites, kemudian sub CPMK 4 itu mampu mengklasifikasikan hewan kelas Pisces Ordo Osteichthyes, kemudian sub CPMK 5 itu mahasiswa mampu mengklasifikasikan hewan kelas amfibia, sub CPMK 6 itu tentang reptilia, CPMK 7 itu tentang aves, kemudian 8 tentang mamalia, dan 9 itu adalah merancang penelitian hewan vertebrata. Kemudian untuk jadi deskripsi mata kuliahnya, jadi nanti mahasiswa itu memang Anda diharapkan mampu memahami konsep dari sistematika hewan vertebrata, kemudian bagaimana penulisan nama ilmiahnya, ciri-cirinya, kemudian identifikasi, klasifikasi, dan seterusnya.
kemudian manfaatnya dan juga tentang status konservasinya. Itu seperti apa, terutama untuk satwa-satwa yang ada di Banyuwangi. Kemudian untuk pembelajaran nanti lakukan dengan student center learning, jadi nanti akan Anda presentasi dan secara berkelompok. Kemudian ada project based learning, yaitu nanti Anda susun secara berkelompok dan juga nanti akan dipresentasikan, dan juga ada kegiatan praktikum. Jadi karena mata kuliah kita itu adalah 3 SKS, maka kemudian kita akan ada kegiatan praktikum yang akan diadakan pada hari Kamis. Kemudian bahan kajian, ini nanti ada yang pertama itu ada sistematika, taksonomi, dan sejarah perkembangan zoologi vertebrata. Yang kedua itu tentang film chordata. Yang ketiga tentang kelas Pisces, chondricites, ordo chondricites. Kemudian yang keempat itu ada kelas Pisces, ordo Oysthycites. Kemudian ada kelas amfibia, itu kajian kelima, kajian keenam reptilia, kajian ketujuh kelas aves, kajian ke-8 kelas mamalia, dan kajian ke-9 keanekaragaman hewan vertebrata. Nah, masing-masing kelas ini nanti akan membahas tentang ciri-ciri morfologi, kemudian anatominya bagaimana, fisiologinya, terutama berkaitan dengan sistem organ, kemudian zoogeografinya, kemudian atau penyebarannya, dan status konservasi dan perannya di dalam kehidupan manusia. Kemudian untuk referensi yang saya pakai, pustakanya itu saya menggunakan dari Hickman, jadi Animal Diversity, kemudian Miller, ini saya menggunakan buku zoologi yang edisi kelima, kemudian Powung ya juga sama tentang vertebrata life, itu edisi ke-8, dan juga jurnal-jurnal penelitian. Untuk mata kuliah prasyarat di sini itu Anda harus sudah menempuh mata kuliah fisiologi hewan, struktur perkembangan hewan, dan sistematika hewan invertebrata. Nah, di sini untuk tatap muka itu nanti akan diadakan selama 16 kali pertemuan. Kemudian ini untuk teorinya. Kemudian untuk praktikum itu nanti akan ada 5 kali pertemuan. Nah, kemudian untuk yang praktikum nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi di jam praktikum pada hari Kamis. Kemudian untuk di pertemuan pertama itu nanti akan saya menjelaskan kaitan dengan sistematika taksonomi dan sejarahnya. Kemudian termasuk juga untuk pertemuan kedua saya akan menjelaskan tentang film chordata. Nah, di pertemuan ketiga sampai kemudian pertemuan selanjutnya itu nanti Anda akan bergantian secara berkelompok, itu akan presentasi ya, menyusun makalah dan juga akan presentasi. Nah, bagaimana dengan untuk pada pertemuan ke-8 itu nanti akan ada UTS, dan pertemuan ke-16 itu akan ada untuk UAS. Kemudian untuk project based learning itu nanti akan dilaksanakan atau pelaksanaan project itu nanti akan dilaksanakan pada ini secara mandiri pada pertemuan ke-14 dan ke-15. Jadi pertemuan 14 itu nanti akan melakukan proyeknya di lapangan begitu, kemudian melakukan identifikasi satwa, kemudian di pertemuan terakhir pertemuan ke-15 itu nanti Anda akan melakukan presentasi hasil proyek dari masing-masing kelompok. Itu bagaimana? Begitu. Silakan jika ada mau ditanyakan. Tidak ada, saya bisa lanjut selanjutnya. Tidak ada, Bu. Sudah terlihat jelas, Mbak? Sudah, Bu. Ya. Jadi untuk silabus dan kontrak perkuliahan, jadi ini nanti akan saya kirimkan ke Edlink begitu, dan juga ke ke WhatsApp, ke grup WhatsApp untuk backup-nya. Jadi untuk perkuliahan kita ini 3 SKS, sistematika hewan vertebrata, jadi kode mata kuliah FKBO 014, SKS-nya 3 SKS, dosen pengampunya saya, Anda sudah kenal, Magdalena Putri Nugrahani. Kemudian tadi saya sudah nyampaikan di RPS bahwa ada mata kuliah prasyarat, Anda sudah menempuh di semester sebelumnya, struktur perkembangan hewan dan fisiologi hewan. Mungkin Anda juga sekarang sudah menempuh untuk yang sistematika hewan invertebrata, atau di semester kemarin ya, yang untuk invertebrata, semester 3. Kemudian Anda sudah menempuh di semester 4 sekarang, jadi perkuliahan ini memang diadakan di semester genap.
Kemudian waktu perkuliahan itu hari Senin jam 12.30 sampai jam 15. Ruangannya di C6. Jadi perkuliahan kita sebisa mungkin kita akan melakukan secara luring begitu. Kemudian deskripsi mata kuliah, tujuannya tadi deskripsi mata kuliah tadi saya sudah menjelaskan di RPS bahwa kemudian Anda harus memahami konsep terutama satwa-satwa yang ada di Banyuwangi, satwa-satwa vertebrata dan bagaimana status konservasinya. Tadi pembelajaran, sistem pembelajaran dengan student center learning, kemudian ada praktikum dan juga ada project based learning. Kemudian untuk tujuannya tadi Anda masing-masing mahasiswa harus mampu mengidentifikasi karakteristik, klasifikasi habitat setiap anggota kelas dari vertebrata. Kemudian mampu menyusun klasifikasi, ini masuk ordo apa, hewan ini masuk famili apa, bahkan spesies apa. Kemudian mampu menyajikan setiap data-data yang Anda lakukan melalui praktikum atau melalui yang project based learning itu secara akurat dan tepat dan juga menarik begitu. Kemudian ini nanti selanjutnya sudah akan saya kirimkan. Nah, kemudian untuk evaluasi Anda bisa mempelajari, kemudian untuk evaluasi hasil belajar. Jadi di sini nanti akan ada 7 item. Jadi yang pertama kehadiran, itu ada persentasenya 10%, kemudian UTS dan UAS masing-masing 15%, kemudian keaktifan, ya ini tetap ada diperhitungkan begitu. Jadi bagaimana Anda di kelas, bagaimana Anda nanti bekerja pada saat di praktikum, itu ada 15%. Kemudian project based learning, ini adalah 15%, tugas dan presentasi, ini 10% dan praktikum itu ada 20%. Praktikum itu meliputi laporan, kemudian kinerja masing-masing mahasiswa di dalam lab. Kemudian untuk nilai akhir di sini ada A, B, C, D, E, F begitu. Saya berharapnya Anda bisa mendapatkan nilai A dan B. B jarang gitu. B gimana? B kayaknya masih berusaha mendapatkan A begitu ya. Jadi harapannya semua bisa mencapai nilai 80 ke atas begitu. Kalau misalnya mendapatkan B ya nanti tolong sebisa mungkin lah begitu. B, C ini sebisa mungkin Anda tidak mendapatkan nilai akhir B dan C. Gitu. Tapi saya yakin kalian semua udah rajin lah begitu. Tugas juga udah mengerjakan dari mata kuliah yang sebelum-sebelumnya. Jadi harapannya semuanya memang bisa mendapatkan nilai A dengan sebaik-baiknya. Itu kemudian untuk waktu absen ya, tidak hadir itu adalah maksimal itu adalah dalam satu semester itu adalah 2 kali. Itu. Jadi Anda boleh izin begitu 2 kali kecuali misalnya kemudian sakit. Nah, itu jika kemudian sakit sebaiknya jika lebih dari 1 hari atau 2 hari sebaiknya kemudian ada surat dokter. Itu untuk penjelasan kontrak. Ya, untuk pertemuan hari ini itu saya akan menjelaskan tentang kelas mamalia yang kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu adalah presentasi dari kelompok begitu. Kelompok 5 ya. Itu nanti akan presentasi kaitan dengan mamalia. Nah, saya akan melakukan pendahuluan. Jadi tujuan untuk perkuliahan hari ini, itu pembelajaran hari ini, Ya, tujuan pembelajaran hari ini, mahasiswa mampu mengklasifikasikan tentang hewan kelas mamalia berdasarkan ciri-ciri morfologi, anatomi, fisiologi, kemudian filogeni, zoogeografi, peran di dalam kehidupan manusia dan juga status keterancaman serta konservasinya hewan kelas mamalia, terutama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian di sini nanti kita akan membahas kaitan dengan karakteristik secara umum itu bagaimana, kemudian ciri-ciri yang digunakan untuk identifikasi itu apa saja, kemudian sistem organ di sini ada sistem sirkulasi, respirasi, pencernaan, saraf, ekskresi, reproduksi, klasifikasi, dan status konservasi. Nah, karakteristik, ada yang bisa menjelaskan dari 2 gambar primata ini? Karakteristiknya apa? Selain yang sudah ada saya tampilkan di sini, ada yang bisa menjelaskan karakteristik lainnya? Silakan. Depan dan belakang. Memiliki ekstremitas depan dan belakang. Yang lebih spesifik bisa Anda dapatkan? Yang satu punya ekor.
Yang satu tidak punya ekor. Oke, yang berambut itu memang karakteristik mamalia itu memang secara umum itu kemudian tubuh itu tertutup rambut, kemudian memang pada beberapa spesies itu tereduksi, kemudian integumen ya. Jadi secara keseluruhan bahwa memiliki integumen dengan kelenjar keringat, kelenjar mamai. Tadi pada saat kemudian di ini itu kan ada kelenjar mamai, ini kelihatan kelenjar mamainya. Ada kelenjar sebaceus pada tengkorak itu kemudian ada terutama di bagian telinga itu ada 3 tulang, malleus, incus, dan stapes. Kemudian gigi ini berbeda dengan pada saat di aves yang kemudian giginya itu kemudian berkembang menjadi paruh. Kalau di sini itu adalah gigi, itu ada 2 tipe. Dipiodon yang itu adalah gigi susu yang kemudian akan digantikan menjadi gigi permanen. Kemudian untuk jantung semuanya pada mamalia itu memiliki 4 ruang, 2 atrium dan 2 ventrikel. Kemudian sehingga sirkulasi darahnya itu adalah ganda. Kemudian bernafas dengan paru-paru, kemudian ginjalnya itu tipenya adalah metanefrik, kemudian memiliki kelopak mata. Jadi kalau Anda mencermati, coba kita cek satu persatu tadi. Ini memiliki kelopak mata, seringkali terlewat begitu. Ini juga memiliki kelopak mata, ya, meskipun tidak terlihat jelas kelopaknya. Kemudian ini jelas. Ini kukang, yang ini lutung itu juga memiliki kelopak mata. Kemudian itu yang membedakan dengan yang lainnya. Kemudian memiliki telinga eksternal. Jadi kalau pada aves itu tidak memiliki telinga eksternal atau pinai, telinga eksternal yang berdaging, itu tapi kalau di aves kan tidak ada. Tapi mereka bisa mendengarkan, hanya lubangnya saja, tetapi tertutup oleh bulu. Sedangkan kalau di mamalia ini ada terlihat jelas ada telinga eksternalnya yang berdaging. Sarafnya itu ada 12 pasang saraf kranial, otak sudah berkembang dengan sangat baik, terutama pada bagian korteks cerebral, kemudian semuanya itu adalah hewan endoterm dan homoiotermik. Kemudian kloaka dimiliki hanya di monotremata atau marsupial. Jadi kalau di aves memang masih menggunakan kloaka untuk lubang pengeluaran, tetapi kalau pada mamalia hanya pada monotremata saja. Tapi yang lainnya sudah dibedakan antara anus, kemudian untuk urinaria, untuk organ reproduksi sudah berbeda-beda. Jenis kelamin jantan dan betina terpisah, fertilisasi secara internal yang itu kemudian nanti dibedakan menjadi apakah dia berkembang di dalam plasenta, apakah berkembang dengan telur seperti pada monotremata atau seperti pada marsupial, begitu. Kemudian semua anakan karena pada mamalia ini memiliki kelenjar mamai pada induknya, maka semua anak itu mendapatkan nutrisi itu dari susu, bukan air susu ibu, air susu ibu, tapi bukan ibunya manusia, tetapi ibunya hewan-hewan itu. Jadi tetap mendapatkan nutrisi susu dari induknya atau air susu induk begitu, induk betina. Ini untuk kelenjar mamai. Jadi semuanya memiliki kelenjar mamai, cuma nanti jumlahnya itu berbeda-beda tergantung pada spesiesnya, tergantung dari kalau misalnya seperti Anda kucing itu tergantung juga dari anakannya. Jadi misalnya kucing misalnya itu bisa sampai 4, bisa sampai 6 atau kemudian seperti ada memiliki hanya 2 saja. Memang itu tergantung dari jumlah anak. Itu. Kalau pada primata itu hanya ada 1 pasang atau 2. Itu. Jadi ini yang membedakan semua jantan betina itu nanti akan memiliki kelenjar mamai yang kemudian itu ada puting susu atau nipple yang kemudian akan ada perbedaan kalau kemudian puting susunya itu sudah berisi air susu. Maka kemudian di sini ada kelenjar-kelenjarnya, di sini ada pori-pori yang nanti untuk mengeluarkan air susunya di sini. Jadi meskipun seperti lumba-lumba atau seperti paus, ini paus, itu tetap nanti mereka akan menyusui di bagian abdomennya. Ini kaitan dengan sistem integumen, jadi rambutnya tadi fungsinya adalah untuk mamalia, rambut mamalia itu fungsinya adalah untuk membantu supaya tadi karena untuk insulasi. Jadi karena dia hewan homoioterm dan endoterm, maka kemudian harus menjaga suhu tubuhnya. Maka kemudian fungsi dari rambut itu adalah untuk proteksi. Itu. Meskipun kelihatan tipis ya, tapi kemudian dia sangat berperan penting untuk proteksi.
Sehingga kemudian bahkan warnanya itu kalau pada yang hewan-hewan yang ada di kutub utara ya, yang ada di kutub utara itu semuanya kalau Anda mencermati semuanya adalah berwarna putih. Karena warna warna dari rambut itu kemudian nanti atau melaninnya itu memang berkaitan dengan itu tadi, proses insulasi. Jadi kalau Anda melihat semua hewan yang ada di kutub itu warnanya adalah putih. Burung hantu, serigala, beruang, kemudian apa lagi? Ya, itu yang sering-sering dijumpai. Itu memang kebanyakan berwarna putih. Kemudian, nah ini untuk, modifikasi dari apa, dari tanduk ya, dari tanduk yang ada di sama, ini merupakan perkembangan dari apa, lapisan dari jaringan yang ada di epidermis. Jadi ada perbedaan antara tanduk dengan, eee, ranggas. Kenapa? Kalau pada rusa itu atau pada kijang itu sebutnya dengan antler atau ranggas, memang karena ada perbedaan pertumbuhan pada ranggas dan pada tanduk. Kalau pada ranggas atau antler itu adalah dia terpisah dari tulang tengkorak sehingga kemudian dia bisa lepas dan dia adalah perkembangannya dari integumen itu. Yang kemudian dia akan ada bisa membentuk tulang, kemudian ada tulangnya di sini dan dia bisa terlepas begitu. Tetapi berbeda kalau dengan, tanduk. Tanduk itu memang dia menjadi menyatu dengan tengkoraknya. Sehingga kemudian kalau mau mengambil tanduk dari kambing ya memang harus membunuh dahulu begitu. Sehingga kemudian baru bisa mengambil tanduknya. Berbeda kalau seperti pada ranggas, pada rusa, bisa diambil ranggasnya saja begitu tanpa harus membunuh. Itu karena memang proses pertumbuhannya berbeda. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum saya lanjutkan ke sistem organ. Jadi untuk sistem organ yang saya bahas adalah sistem pencernaan. Itu. Jadi pencernaannya di sini ada yang Anda perlu perhatikan bahwa tidak hanya berkaitan dengan organ saja pada saat mempelajari sistem pencernaan, tapi juga adalah kelenjar. Maka kalau pada mamalia di sini ada 4 kelenjar yang membantu untuk sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah kelenjar paratoid. Ini ada di ludah sini ya. Ada kelenjar paratoid, ada kelenjar infraorbital, submaxilar dan sublingual. Kemudian ada kelenjar juga ya, kantong empedu. Jadi kantong empedu itu sebenarnya dia membantu untuk organ yang kemudian ada menghasilkan sekret atau kelenjar. Itu adalah kantong empedu dengan saluran empedu. Kemudian ada dan juga saluran getah pankreas yang semuanya kan bermuara di duodenum. Jadi kalau kalian nanti pada saat praktikum mencari di mana empedu dan pankreas itu adalah mencarinya dengan dekat dengan duodenum atau usus halus itu. Jadi hasil sekret dari hasil dari kelenjar. Jadi empedu sebenarnya kelenjar. Jadi kelenjarnya itu sekretnya itu nanti akan dikeluarkan ke pankreas, kemudian ke duodenum untuk membantu sistem pencernaan. Itu yang seringkali kemudian terlewat. Jadi tetap harus diperhatikan bahwa tidak hanya organ, hanya usus, hanya mulut misalnya, hanya gigi, kemudian lambung, tenggorokan, tidak hanya itu saja tetapi perlu diperhatikan bahwa ada kelenjar-kelenjar. Kemudian ada sekum. Sekum ini kemudian nanti akan berbeda-beda antar spesies tergantung dari makanannya apa, begitu. Kemudian atau sebutnya dengan ada yang memiliki unbai cacing atau appendix veriformis kalau di manusia itu disebut dengan usus buntu. Kemudian organnya secara umum itu adalah mulut, kerongkongan, ventriculus, kemudian duodenum, ileum, rectum dan anus gitu. Kemudian nah ini kalau pada yang kelompok ruminansia. Jadi untuk mamalia ruminansia, herbivora. Nah, di sini kalau dilihat di lambungnya itu ada dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ini dari esofagus. Jadi ini dari esofagus, kemudian ini rumen. Rumen kalau misalnya bahasa Indonesianya apa? Rumen itu bagian ini. Yang kemarin Idul Adha itu ini ya dibersihkan. Apa, Mbak? Babat. Babat ya, babat. Jadi ini rumen, jadi makanan dari esofagus masuk ke bagian rumen dulu. Kemudian nanti kenapa di sini ada warna kuning dan warna biru? Jadi kalau dilihat
hanya di bagian rumen saja itu makanan itu bisa kembali lagi ke esofagus. Nah, coba diperhatikan setelah masuk kembali itu tidak lama di rumen, tetapi dia langsung ke retikulum. Jadi dari esofagus setelah hancur, setelah jauh lebih kecil ukurannya, nah itu akan masuk tidak lagi ke rumen tetapi langsung ke retikulum. Ini coba dicermati warna birunya. Setelah ke retikulum ini kemudian masuk ke omasum, kemudian masuk ke abomasum. Jadi di usus halus, kemudian usus besarnya, di sekumnya itu masing-masing kelompok insektivora, non-ruminansia, ruminansia, dan karnivora itu ternyata berbeda-beda. Anda harus mencermati makanan itu ternyata juga mempengaruhi dari organ pencernaan pada hewan. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan, Mbak. Ada yang pelihara mamalia di rumahnya? Ada, Bu. Apa? Kucing. Kucing. Yang punya kucing, kucingnya jantan atau betina? Siapa yang punya kucing tadi? Jantan, Bu. Jantan. Desta punya. Nah, nanti pada saat ada yang betina. Nah, pada saat nanti kucing Anda itu bunting, berapa jumlah kelenjar mamainya? Jumlah anakannya itu berapa? Itu nanti tolong dicermati. Misalkan bisa ada 6. Apakah kemudian anaknya juga sama 6 atau kemudian hanya 4? Itu. Jadi nanti Anda tolong dicermati begitu. Bagaimana perkembangannya juga. Oke, untuk pertemuan selanjutnya itu nanti ada pembahasan sistem organ. Jadi untuk kelompok selanjutnya itu presentasi ya, pertemuan ke-13 itu membahas tentang sistem reproduksi, sistem respirasi, sistem sirkulasi darah, ekskresi begitu. Kemudian klasifikasi ordonya apa saja, kemudian contoh spesiesnya, karakter-karakternya apa masing-masing ordo. Kemudian tugas individu dan ada praktikum. Tugas individu itu adalah poster tentang spesies mamalia yang status konservasinya itu adalah terancam. Ya. Kemudian untuk berikutnya ada praktikum hari Kamis jam 9 di laboratorium. Itu membawa bahannya itu adalah mencit dengan marmut. Jadi nanti untuk membedakan sama-sama hewan pengerat, tetapi apa yang membedakan antara mencit dengan marmut. Ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan pertemuan selanjutnya? Silahkan, Mbak. Jelas? Sudah jelas? Oke. Jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak